Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1128 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari chapter yang lalu. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp sedang berada di kastil misterius bernama Big Stain. Di sana, Sanji menggendong Nami, lalu mereka semua turun dari kastil tersebut. Ketika mereka tiba di bawah, mereka bisa melihat bahwa seluruh negeri itu terbuat dari kepingan Lego. Di bagian tengah negeri, ada sebuah pohon besar yang disebut orang-orang sebagai pohon kehidupan. Zoro pun menjelaskan bahwa tadi dia terbangun di seberang kota, lalu dia mendengar ada suara keributan dan pergi ke arah sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah Luffy yang telah mengalahkan seekor kelinci berukuran besar. Kelinci itulah yang dalam chapter lalu disebut sebagai Irgad. Itulah awal pertemuan Zoro dengan Luffy di negeri misterius itu. Kemudian Luffy bilang kepada Usopp bahwa Usopp harusnya mampu mengalahkan kucing yang bisa berubah menjadi singa tadi. Usopp pun setuju, tapi alasan mengapa Usopp terdesak itu karena dia sedang dalam keadaan panik. Sebab pada awal dia terbangun, dia dimakan oleh kucing buas itu. Usopp juga telah menyadari bahwa tempat mereka berada saat ini bukan Elbaf, karena para prajurit di sekitar sana semuanya adalah manusia normal, bukan seorang raksasa. Untuk mencari jawaban di mana sebenarnya mereka berada sekarang, mereka pun memutuskan untuk berjalan ke kota dan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pria berjanggut dengan pakaian ala Viking yang sedang menaiki seekor belalang raksasa. Pria berjanggut itu menyadari bahwa Luffy dan kawan-kawan adalah orang baru di sana, sehingga dia pun menjelaskan bahwa mereka sedang berada di tanah para dewa. Ada beberapa dewa yang memerintah tempat tersebut, mulai dari dewa telinga, dewa paku, dan Iska. Rupanya, yang dimaksud dengan dewa telinga adalah kelinci Irgad, lalu dewa paku adalah landak besar yang kita lihat di dalam kastil. Sedangkan Iskat merupakan nama dari si kucing besar yang bisa berubah menjadi singa tadi. Lucunya, semua makhluk yang dianggap dewa tersebut telah dikalahkan oleh bajak laut topi jerami. Jadi, bisa dibilang Luffy dan kawan-kawan telah mengalahkan 3 dewa sekaligus dalam satu waktu. Pria berjanggut pun bilang bahwa baru-baru ini ada sebuah insiden tentang dewa telinga dan dewa Irgad. Si pria tidak tahu bahwa sosok yang mengalahkan dewa tersebut adalah Luffy. Luffy sudah hampir keceplosan menceritakan soal itu, tapi untung Usopp segera menutup mulut Luffy demi menghindari masalah dengan orang sekitar. Sementara itu, Zoro, Sanji, dan Nami bersiul untuk menutupi fakta bahwa Luffy lah yang menghabisi si kelinci besar tersebut. Pria berjanggut pun bilang jika mereka lapar, maka mereka bisa datang ke kota untuk mendapatkan jatah. Namun si pria itu mengingatkan bahwa mereka tidak bisa pergi ke sisi lain kastil. Hal itu pun membuat Luffy dan kawan-kawan menjadi bingung, sehingga mereka bertanya mengapa seperti itu. Dia menjelaskan bahwa di sana ada kuil Dewa Matahari yang dijaga oleh penjaga buas, sehingga semua yang ke sana tidak pernah kembali. Informasi dari pria berjanggut itu tentu tidak membuat Luffy menjadi takut, malah sebaliknya, ekspresi Luffy berubah menjadi senang sehingga dia berlari menuju ke arah kuil Dewa Matahari. Seperti yang kita tahu, bagi si topi jerami itu, larangan adalah perintah, sehingga dia sangat tertarik untuk pergi ke tempat terlarang. Zoro juga tertarik ketika mendengar ada penjaga buas di kuil itu, sehingga sang pendekar pedang tersebut pun langsung berlari mengikuti Luffy. Sanji yang melihat itu pun memarahi Zoro karena terlalu mengikuti arus Luffy. Saat Luffy berlari, dia bertanya-tanya mengapa jalan begitu panjang dan seluruh kerajaan tampak begitu lebar. Beberapa saat kemudian, Luffy menabrak sesuatu dan menghancurkannya. Rupanya yang ditabrak oleh Luffy adalah cermin raksasa. Jadi, langit dan pemandangan luas yang dilihat dari sana hanyalah pantulan cahaya cermin. Setelah Luffy menabrak cermin itu, orang-orang di kota tersebut pun terkejut ketika melihat langit tertak di atas mereka. Luffy melewati cermin yang hancur itu dan jatuh ke lantai. Di sana akhirnya terungkap bahwa negeri tempat mereka berada sekarang sebenarnya hanya sebuah diorama saja, atau semacam pameran yang ditempatkan di dalam suatu ruangan raksasa. Bisa dikatakan itu seperti kotak mainan milik seorang raksasa, di mana di dalamnya ada negeri yang terbuat dari balok-balok Lego. Para manusia seperti Luffy dan yang lain dimasukkan ke sana
seolah-olah itu adalah negeri asli. Jadi tempat tersebut semacam Elbaf palsu atau miniatur Elbaf yang diciptakan oleh seorang raksasa. Pohon kehidupan atau pohon Yggdrasil yang tadi kita lihat itu juga palsu, karena yang asli jauh lebih besar. Negeri Lego itu ditempatkan di dalam kurungan yang terbuat dari kaca. Dari bagian dalam, orang-orang melihat kaca itu sebagai cermin yang menghasilkan ilusi langit dan pemandangan luas. Sedangkan dari luar, itu adalah kaca tembus pandang sehingga terlihat seperti akuarium. Di dalam ruangan raksasa itu, masih ada benda-benda lain juga seperti meja kayu, kain, benang, dan mesin jahit. Tentu semuanya memiliki ukuran yang sangat besar. Terlihat pula ada banyak balok Lego yang berserakan di lantai. Tentu Zoro dan yang lain terkejut ketika melihat itu. Mereka tak menyangka bahwa negeri tadi hanyalah mainan dalam kotak. Sanji pun mengatakan jika ada raksasa yang hidup di ruangan tersebut, maka itu artinya orang-orang di dalam kotak dijadikan seperti hewan peliharaan oleh raksasa itu. Kemudian mereka mendengar ada suara misterius yang meminta tolong. Setelah ditelusuri, orang yang bersuara itu tak lain adalah Chopper. Akhirnya kini terungkap keberadaan dari sang dokter dalam bajak laut topi jerami itu. Dia tidak dimasukkan ke negeri Lego, melainkan ditahan di dalam ruangan raksasa tempat kotak negeri itu berada. Zoro pun segera membebaskan Chopper, lalu Chopper menangis di pelukan Nami. Chopper bilang dia sangat senang bisa bertemu dengan mereka. Kemudian Nami menenangkan Chopper dengan bilang sekarang keadaan telah baik-baik saja. Chopper masih menangis karena pengalaman traumatis yang dia alami. Dia dipakaikan kalung yang sangat keras sehingga dia berpikir bahwa dia akan segera mati. Zoro dan Usopp memeriksa semua barang yang ada di meja raksasa, sedangkan Luffy memeriksa barang-barang yang berserakan di lantai. Zoro pun bilang pakaian-pakaian yang ada di sana dibuat seukuran manusia normal. Jadi bagi raksasa yang melakukan itu sama saja seperti membuat pakaian untuk boneka. Luffy yang memeriksa barang-barang di lantai menyadari bahwa balok-balok Lego di sana sama seperti semua barang yang ada di dalam negeri kotak tadi. Menurut Sanji, alasan mengapa ada bau yang sangat kuat ketika mereka membakar kelinci raksasa di hutan karena semua resin sintetis ikut terbakar bersamanya. Mereka pun berjalan berkeliling ruangan. Lalu Zoro berasumsi kuil Dewa Matahari yang dibicarakan oleh pria berjanggut sebenarnya adalah ruangan raksasa tempat mereka berada sekarang ini. Menurut Zoro, orang-orang berkostum Viking di negeri tadi dijadikan hewan peliharaan oleh sang Dewa Matahari yang bisa dia amati dari balik kaca kotak itu. Tentu sosok yang disebut sebagai Dewa Matahari ini adalah dewa palsu, karena Dewa Matahari asli hanyalah Nika yang kekuatannya dimiliki oleh Luffy. Tiba-tiba di ruangan itu muncul dua hewan raksasa baru. Pertama, ada seekor ular besar bernama Hilmungan. Kedua, ada seekor gagak raksasa yang bernama Mugi. Luffy dan kawan-kawan pun bertarung melawan kedua hewan ganas itu. Pertarungan mereka mengakibatkan kerusakan dan kebakaran di ruangan tersebut. Sementara pertarungan terjadi di sana, di luar ruangan terlihat sang Dewa Matahari palsu sedang berjalan menyusuri lorong untuk menuju ke tempat di mana ruangan tersebut berada. Ruangan itu memiliki simbol huruf Z di pintunya. Kita bisa melihat bahwa Dewa Matahari palsu itu adalah raksasa dengan ukuran tubuh yang sangat besar, melampaui para raksasa Elbaf yang sudah pernah muncul sejauh ini. Sang dewa palsu pun memakai perisai dan tongkat dengan simbol matahari. Dia menyadari bahwa suara kebisingan dan asap datang dari ruangan itu, sehingga dia pun langsung masuk ke sana. Kemudian dia terkejut melihat kekacauan yang ditimbulkan oleh Luffy dan kawan-kawan. Dia juga menyaksikan bagaimana ular besar Hilmungan dan Mugin dikalahkan. Saat mengalahkan ular itu, Luffy memasuki mode Gear 5 dan memakai teknik Gomu-Gomu no Dawn Pistol. Dalam mode itu, Luffy juga tertawa di tengah kobaran api. Di sisi lain, ada Zoro yang mengalahkan si gagak raksasa. Kedua hewan besar dan buas itu bukan tandingan dari bajak laut topi jerami. Mereka pun melihat kemunculan dari Dewa Matahari palsu, sehingga mereka masuk kembali ke kotak negeri Lego untuk menghindari sang dewa tersebut. Di sana, mereka bertemu lagi dengan Iskat si kucing besar. Iskat sangat marah kepada Luffy dan kawan-kawan atas perbuatan mereka kepadanya dalam chapter lalu. Tapi mereka memukul kepala Iskat dan menungganginya sebagai kendaraan untuk berlari menjauh dari Dewa Matahari palsu. Chopper bilang Iskat berkata dia tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh mereka terhadapnya. Nami tidak peduli dengan itu karena yang lebih penting, Nami menemukan peta yang menjadi cetak biru dari negeri Lego itu. Di bagian akhir chapter, terlihat Luffy dan kawan-kawan yang menunggangi Iskat dikejar oleh Dewa Matahari palsu yang sedang marah. Orang-orang di negeri Lego itu pun terkejut melihat hal tersebut. Nami bilang di depan sana ada sebuah cermin, sehingga Luffy berniat menerobosnya agar bisa keluar dari tempat itu. Namun Dewa Matahari palsu yang murka berkata tidak akan membiarkan mereka lolos. Sulit rasanya untuk keluar dari ruangan itu tanpa bertarung melawan Dewa Matahari palsu tersebut, sehingga setelah ini kita akan segera melihat pertarungan seru antara Luffy melawan
melawan Dewa Matahari palsu itu. Memang belum diketahui siapa sebenarnya Dewa Matahari palsu itu, tapi kita bisa menduga bahwa dia adalah Loki, salah satu raksasa terkuat yang ada di Elba. Semua pasti ingin melihat Luffy segera memakai Gear 5 dan mengalahkan Loki, agar sang pangeran kerajaan Elbaf itu bisa paham sehebat apa kekuatan Dewa Matahari yang asli. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1128. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.